revisi Undang-Undang TNI akhirnya disahkan oleh DPR. Kita bisa berdebat tentang substansinya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang gak bagus, segala macamnya. Isi, substansi, dan lain-lain itu bisa nomor dua gitu. Sebenarnya yang paling penting itu prosesnya berjalan dengan benar dulu. Proses penyusunan revisi Undang-Undang TNI ini kan dilakukan secara buru-buru. Tidak melibatkan banyak pihak, di hari libur, bahkan lewat isi yang beredar pun, yang kita tahu ternyata memang ada keinginan untuk memberikan diskresi kepada Presiden untuk menempatkan anggota TNI di jabatan-jabatan sipil. Tapi itu tadi karena prosesnya nggak baik, hasilnya juga nggak akan baik. Gitu. Makanya revisi Undang-Undang TNI ini sebenarnya jadi pintu gerbang buat hal yang lebih besar lagi. Ya, bicara tentang substansi undang-undang revisi undang-undang TNI, salah satu yang jadi concern adalah tentang operasi militer selain perang. Tapi ini saya dapat file yang belum disahkan ya, karena kita tidak pernah tahu file disahkan ada di mana dan bisa diakses secara legal di mana. Yang mana mestinya kan harusnya di website DPR RI. Tapi ini yang jadi concern sebenarnya. Meskipun beberapa bagian tuh udah ada ya. Uh, udah ada, tapi misalnya gerakan separasi bersenjata oke lah, pemberontakan bersenjata oke, mengatasi aksi terorisme ya oke, mengamankan wilayah perbatasan ya oke, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Nah, ini bisa jadi banyak hal perdebatan karena apakah misalnya proyek strategis nasional itu masuk sebagai objek vital nasional. Kalau misalnya dia masuk sebagai objek vital nasional, misalnya proyek strategis nasional gitu ya. Contohnya kayak misalnya pagar laut di kawasan PIK 2, itu boleh dijaga TNI karena dia masuk ke dalam PSN PIK 2 gitu. Itu yang juga jadi perdebatan, jangan sampai nanti ada hal-hal yang kayak gitu gitu. Perlu didefinisikan secara jelas. Lalu melaksanakan tugas perdamaian dunia, ya jelas lah. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Iyalah, tentu saja. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuasaan mendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Ya ini secara dini perlu diperjelas lagi gitu ya, yang seperti apa konkretnya. Membantu tugas pemerintahan daerah selama waktu itu pernah bantu di Pemda juga di Jakarta waktu COVID memang Kodam Jaya bantu proses penanganan COVID-19 waktu itu. Dan itu cukup membantu. Ya oke lah selama koridornya jelas ya, sama koridornya jelas. Membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Nah ini tuh nggak ada batasnya gitu. Apakah misalnya sabung ayam itu termasuk tugas keamanan dan ketertiban masyarakat misalnya gitu. Ngamanin sabung ayam, ngamanin apalagi judi togel, ngamanin macam-macam gitu. Apa namanya ngamanin begal, ya begal ngamanin. Jadi mereka bisa penggunaan excessive force buat nanganin begal gitu misalnya. Itu yang perlu diantisipasi. Jangan sampai nanti ada orang yang bukan begal dianggap begal malah ditindak gitu loh maksudnya. Kan kita nggak pernah tahu nih batasan-batasannya kayak gimana. Jadi kayak Petrus zaman dulu, repot kita semua. Membantu mengamankan tamu negara, oke. Menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Ya, ini pada prakteknya sudah dikerjakan dan Kepala BNPB juga jadi salah satunya diperbolehkan dari militer. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, ya SAR juga dilakukan. Membantu pemerintah mengamankan pelayaran penerbangan terhadap pembajakan, ya oke. Nah, membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber. Ini yang juga jadi ruang perdebatan besarnya. Jangan sampai pertahanan siber itu termasuk misalnya meretas akun-akun kita yang kritis. Kita yang kritis diretas akunnya karena dianggap mengganggu ancaman pertahanan. Itu juga harus dibatasi yang supaya lebih jelas. Melindungi menyelamatkan negara serta kepentingan nasional di luar negeri, oke lah. Pelaksanakan operasi militer untuk perang, pelaksanaan operasi militer selain perang, sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf B, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan atau peraturan presiden. Kecuali untuk ayat 2 huruf B angka 10. Jadi semuanya bisa dilakukan oleh presiden. Jadi kalau presiden pengen menganggap misalnya nggak boleh ada suara kritis terhadap kebijakan saya, akhirnya bisa dihapus sama atas kewenangan yang dikasih ke TNI, dia bisa ikut melaksanakan itu. Padahal bukan. Itu tugasnya. Itu salah satunya
salah satu yang mungkin perlu kita waspadai. Selain misalnya kaitan sama jabatan-jabatan yang diemban sipil. Sebenarnya kalau lihat list jabatan sipilnya mungkin masih perdebatan bagus atau tidak bagus lah ya. Semua kita bisa berdebat hal tersebut. Tapi sebenarnya yang paling penting sekarang ini jabatan-jabatan sipil yang dijabat oleh TNI aktif tapi nggak ada di list ini tuh harusnya kayak gimana gitu. Mereka mundur lah kalau memang nggak diatur undang-undang. Ini kan udah undang-undang ini secara fair memberikan kewenangan kepada TNI yang duduk di jabatan sipil. Nah, supaya nggak jadi masalah di masa depan. Oke, nah untuk yang nggak dimasukin, yang nggak terlibat di situ, yang nggak ada di undang-undang tersebut, Mbok ya sesuai dengan kewenangannya balik mundur. Ah, gitu ya. Sebenarnya kalau dari saya sih melihatnya jangan sampai revisi undang-undang TNI ini jadi pintu masuk buat revisi undang-undang lainnya. Karena dianggap ternyata bisa ya kita bikin undang-undang yang gampang tanpa melibatkan masyarakat. Nggak perlu lagi tuh capek-capek ketemu LSM, NGO dan lain-lain yang bikin ribet. Kita jalani aja cara diam-diam kayak kemarin. Atau nggak banyak masyarakat yang protes gitu misalnya, padahal banyak banget masyarakat yang protes. Misalnya nanti kita ketemu ada revisi undang-undang pilkada yang sebenarnya kemarin udah dicobain ya. Itu di mana pilkada dipilih sama MPR. Sama DPR. Dan sampai pasal itu masuk gitu. Kemarin itu rame kan juga gara-gara ada usaha untuk ngubah usia. eh, di mana mau mengakomodir salah satu anak presiden untuk anak-anak mantan presiden untuk jadi kepala daerah. Nanti ke depannya jangan-jangan akan ada perubahan undang-undang pilkada di mana kepala daerah dipilih oleh DPR. Itu tentu bikin kita rugi ya, kita nggak bisa milih kepala daerah kita secara langsung. Atau yang lebih parah, misalnya mereka ngerasa bisa amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden kembali dipilih MPR, bukan dipilih rakyat langsung. Jelas itu kemunduran buat demokrasi kita, itu kerugian buat kita semua rakyat Indonesia. Padahal kita baru dapat hadiah dari MK loh, di mana presidential threshold itu 0%. Jadi semua orang selama dinominasikan oleh partai peserta pemilu, dia bisa jadi presiden. Itu sebuah hal yang sangat-sangat menguntungkan buat kita. Atau yang lebih parah, misalnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lagi bicara tentang menghapus batasan 2 periode sebagai untuk presiden. Kalau itu kejadian, teman-teman pendukung Pak Prabowo, kalau itu kejadian, yang diuntungkan bukan Pak Prabowo, yang diuntungkan adalah presiden yang sudah jabat 2 periode, tapi masih punya nafsu untuk jadi presiden. Dan itu bukan Pak SBY, dan itu bukan Pak JK. Gitu kira-kira.